kesibukan kita laboratorium, di pekerjaan kita sebagai tugas kita sebagai ATLM, tentunya banyak menyita waktu. Dengan kesempatan pertemuan langsung kan kita bisa ketemu sekarang refreshing. Tapi apa boleh dikata, memang saat ini masih dalam situasi pandemi, jadi kita tetap berupaya supaya teman-teman mendapatkan informasi tentang kelangsungan atau apa mengenai organisasi profesi kita, yaitu melalui Zoom. Terima kasih juga untuk Mbak Aulia, ya, Aulia Sekretaris dan timnya Pak Rokem yang senantiasa membantu berinovasi untuk bagaimana supaya teman-teman ATLM itu mendapatkan atau memperoleh informasi tentang terupdate-nya berita-berita di organisasi profesi kita. Baik, untuk menyingkat waktu, monggo dilanjut untuk acara ini sosialisasi alur pembayaran tahunan melalui SIMK dan sosialisasi alur perpanjangan STR. Untuk waktu dan pelaksanaan tempatnya, saya kembalikan lagi kepada moderator Mbak Aulia untuk melanjutkan acara ini. Demikian dari saya selaku Ketua Patelki DPC Kota Kediri. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny atas sambutannya. Baik, seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Denny, bahwa memang acara pertemuan ini itu sebagai salah satu bentuk kami sebagai pengurus ingin tetap melanjutkan silaturahmi dengan seluruh anggota. Karena kemarin per 2021 ini terjadi perubahan sistem untuk pembayaran iuran yang awalnya dulu ditransferkan ke bendahara dan sekarang sudah terpusatkan melalui akun SIMK, dan itu sudah ketetapannya Patelki melalui DPP itu sudah seperti itu, dan banyak yang bingung. Maka untuk pertemuan yang pertama ini, setelah kita lama tidak melakukan pertemuan, adalah membahas asosialisasi alur pembayaran iuran tahunan melalui akun SIMK yang akan dijelaskan oleh bendahara kita, yaitu perwakilan oleh bendahara 2, Saudari Muhammad Bayu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana alur pembayaran Patelki iuran tahunan melalui SIMK. Seperti yang telah dijelaskan Bu Aulia, bahwa mulai tahun 2021 ini, untuk pembayaran anggota Patelki itu wajib melalui akun SIMK masing-masing. Jadi setiap anggota itu sudah memiliki akun SIMK, di mana nanti untuk pembayaran kita melalui browser nanti di browsernya itu kita langsung masuk saja SIMK Patelki. Kita di browsernya langsung tulis saja SIMK, nanti akan muncul SIMK Patelki. Untuk user ID, bagi anggota baru, ketika mendaftar nanti akan mendapatkan balasan dari email
itu untuk user ID sama passwordnya akan langsung masuk ke email anggota masing-masing. Untuk anggota yang lama, selama password belum diganti, untuk user ID-nya itu pakai NAP, nomor anggota Patelki masing-masing. Untuk passwordnya pakai user demo. Karena kemarin saya baru gabung Patelki tahun 2019, jadi ketika saya daftar itu langsung dapat password sama user ID yang melalui email masing-masing. Untuk user ID-nya itu pakai NAP, password-nya itu saya langsung dapat dari pusatnya Simka. Langsung login, nanti untuk pembayaran kita pilih pembayaran iuran. Klik pembayaran iuran, nanti di sini akan muncul pilihan tahunan iuran. Di sini kita bisa pilih kita mau bayar iuran yang tahun berapa. Setelah nanti kita dipilih, sama kita pilih tahun 2020, nanti langsung create virtual account. Nanti akan muncul virtual account di kolom bawah sini. Nanti seumpama di kolom bawah sini tidak muncul, ketika biodata kita sudah lengkapi, VT kita sudah dilengkapi, nanti itu akan juga terkonfirmasi di email kita. Untuk selama ini, kami kemarin tanya ke bendara-bendara lain, indikasi bahwa kita telah bayar atau belum, itu kita lihatnya di mana. Karena ini Simka baru tahun pertama, jadi kemarin itu kebanyakan para bendahara itu juga masih bingung. Untuk indikasi pendaftaran pembayaran telah berhasil, itu kita bisa lihat yang pertama itu di email kita. Nanti kalau kita sudah bayar, akan dapat balasan email bahwa pembayaran kita telah berhasil. Kemudian, untuk bukti pembayaran itu kalau kita transfer lewat bank atau lewat e-banking, ketika masukkan nomor virtual account, nanti akan langsung muncul nama kita sekaligus berapa nominal yang tertagih di situ. Nanti ketika kita sudah bayar, kami himbau untuk para anggota, karena ini Simka tahun pertama, jadi bukti pembayaran yang untuk tahun 2021 mohon disimpan dulu, karena nanti sewaktu-waktu ketika ada pembetulan, kita bisa protes bahwa kita telah bayar, sama nanti ada tagihan ulang. Bagi anggota yang merasa sudah bayar, ada bukti bayarnya, tapi SIM-nya itu masih terblokir, nanti itu kalau memang ada bukti pembayarannya bisa ditunjukkan ke bendahara, nanti bendahara akan berkoordinasi bersama sekretaris, nanti akan kita bukakan akun SIM-nya. Sementara untuk alur pembayaran cukup seperti itu saja. Apakah ada yang ditanyakan? Sama itu nggih Bapak Ibu, nanti karena ini sudah akhir tahun 2021, kami mohon bagi anggota yang belum melakukan pembayaran, kami himbau untuk segera melakukan pembayaran untuk yang iuran tahun 2021. Sebetulnya iuran itu merupakan tanggung jawab masing-masing, bukan tanggung jawab DPC ataupun DPW. Karena ketika Bapak Ibu melakukan pembayaran, itu statusnya akan langsung masuk ke rekening bendahara jika anggota tersebut telah resmi menjadi anggota Patelki kota tersebut. Sama jika melakukan mutasinya belum berhasil atau mutasinya masih terkendala, meskipun melakukan pembayaran dan dia bilangnya sudah menjadi anggota kota Kediri, tapi mutasinya belum berhasil, nanti otomatis pembayarannya akan masuk ke kota yang sebelumnya. Sama satu lagi nanti, karena dari kemarin itu banyak yang telah setor bukti pembayaran, tapi kemarin kan saya untuk acuan telah melakukan pembayaran atau belum itu datanya waktu data Muscap Patelki yang kemarin. Ternyata
banyak sekali anggota baru di laborat-laborat selama pandemi. Jadi nanti saya minta tolong kepada Bapak Ibu untuk mengumpulkan nama-nama. Nanti formatnya saya share di grup, nanti kami mohon Bapak Ibu untuk mengisi per instansi untuk mengupdate data yang ada di bendara. Karena ternyata selama pandemi ini banyak sekali teman-teman yang bergabung di masing-masing instansi laboratorium yang ada di Kota Kediri. Ada yang ditanyakan lagi, Bapak Ibu, mumpung ada bendaharanya ini yang bingung. Jadi memang ini ternyata yang datang tidak semuanya dari anggota, tidak apa-apa. Yang penting harapan saya itu minimal satu lab itu ada perwakilannya. Jadi bukannya semuanya nggak tahu sama sekali, jadi pada bingung kalau setidaknya ada satu orang atau perwakilan di setiap lab yang paham, caranya itu bisa ngajari temannya. Jadi kalau yang nggak tahu ID atau password tuh nggak usah bingung, bisa WA saya, ngirim nama lengkap sama NAP. Kalau lupa NAP juga nggak usah bingung, yang penting ada nama lengkap, nanti saya cek. Silakan di login, coba login. Kalau ternyata terblokir, bisa WA ke bendahara Mas Bayu atau Bu Neti tanya, saya punya tanggungan apa enggak ya? Ternyata kok ada tunggakan di 2020. Tapi saya merasa lunas. Sakit dikirimkan bukti bayar atau langsung aja bilang, saya sudah merasa lunas, Mas. Apa Bu? Nanti dicek, kalau sudah lunas, nanti akan diproses untuk pembukaan akunnya. Kalau akunnya sudah dibuka, sakit bayar iuran yang 2021 sesuai dengan panduannya Mas Bayu. Kemarin ada yang bingung, waktu klik create virtual account itu tidak muncul virtual account-nya. Ternyata karena namanya ini sistem ya, kadang sistem itu rewel, minta kurikulum vitae-nya atau data dirinya itu minta diisi dulu. Sudah diisi, ini contohnya di Pak Soleh kemarin kejadiannya, sudah diisi semuanya sama Pak Soleh, tapi kok tetap nggak mau create virtual account-nya, ternyata karena nggak ada foto profilnya. Ya namanya sistem ya, kadang tuh ya rewel seperti itu. Jadi ya diisi dulu data dirinya sama fotonya, insya Allah nanti bisa. Nanti kalau sudah di-create virtual account, silahkan dibayar virtual account-nya melalui Bank BNI, atau bank lain bisa nggak Mas Bayu ya? Bisa melalui bank lain lewat e-banking, nanti ketika kita create virtual account, nanti akan langsung muncul nama dan tagihannya. Iya, seperti itu. Nanti kalau sudah, jangan lupa bukti bayarnya dikonfirmasi ke bendahara kalau sudah bayar. Terus disimpan. Seperti itu, nggih. Ada pertanyaan? Bisa di kolom chat atau nanti kalau malu boleh japri. Karena nggak ada yang bertanya, saya lanjutkan untuk sosialisasi alur perpanjangan STR yang akan dijelaskan oleh Bapak Abdul Rocky. Monggo, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua, Bapak Ibu. Jadi yang pertama yang saya sampaikan dahulu kaitannya dengan syarat yang mungkin bikin ribet ya. Ini kita dalam 5 tahun harus mengumpulkan 25 SKP. Jadi di sini berdasarkan SK Patelki ya terkait penetapan pedoman dari sertifikasi atau program pengembangan keprofesian kelanjutan ATLM. Jadi di sini ada 5 kegiatan ya. Ada pelayanan keprofesian kaitannya yang dilakukan Bapak Ibu di rumah sakit atau lab ya. Kemudian yang kedua pendidikan berkelanjutan. Kemudian ketiga pengabdian profesi. Keempat pengembangan profesi. Yang kelima adalah publikasi ilmiah. Jadi ada 5 poin penting yang di sini untuk pemenuhan SKP kita. Tapi semua ini ternyata
tidak wajib. Ya. Jadi ada dua yang wajib, ya, A dan B. Di sini pelayanan profesi, kemudian ada pendidikan berkelanjutan. Yang C, pengabdian, pengembangan, ataupun publikasi, itu masih toleransi. Jadi mau ada ataupun mau enggak, diperbolehkan. Jadi di sini bisa kita lihat proporsinya, ya. Pelayanan profesi, kita selama 5 tahun, kita bisa menghasilkan berapa SKP? 1 sampai 10. Tergantung akumulasi sampel yang kita kerjakan per tahunnya. Saya lanjut di sini. Ya. Bisa kita lihat di sini, ya, terkait pelayanan profesi. Kurang dari 500 sampel per tahun ini, kita bisa mendapatkan 0,5 SKP. 500 sampai 1000 itu 1 SKP. Jadi kalau kita kalikan 5, kita bisa hasilkan 5 SKP secara gratis. Kaitannya dengan apa yang kita lakukan. Atau mungkin rumah sakitnya terlalu ramai, 2000. Jadi kita bisa per tahunnya kita dapat 2 SKP. Tapi ini kita harus membuat logbook. Logbook nanti diserahkan ke DPC, ya. Kemudian Pak Denny akan mengesahkan kalau ATLM ini benar-benar mengerjakan misal 300 sampel per tahunnya. Ini contoh logbook. Ya, ini. Jadi tiap hari yang dilakukan, tuan siapa, uraian kegiatannya apa, di fisiknya, kemudian ada verifikasi dari misal atasan. Jadi tiap hari selama setahun Anda list semua. Setelah itu diajukan ke DPC. Ini bisa mendapatkan SKP gratis. Ya. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan kegiatan manajemen. Mungkin Bapak Ibu ada yang sebagai kepala laboratorium atau mungkin kepala bidang hematologi, mungkin di labnya dibagi. Ada kepala bidang. Ini bisa dibuktikan dengan SK dari jabatan tersebut. Ya, kepala lab atau bidang ini bisa dapat 2 SKP per tahunnya. Kepala seksi, koordinator mutu, ini dapat 1 SKP per tahun. Artinya mudah SK jabatannya saja. Kemudian pendidikan berkelanjutan. Mungkin ada yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti kemarin Pak Denny, bisa wisuda S2, itu udah gratis 15 SKP. Ya, bukti fisiknya ada ijazah, transkrip, nilai yang telah dilegalisir. Ya, mungkin ada yang dari D3 lanjut ke D4 itu dapat 10 SKP. Ini sangat mudah sekali. Ya. Kemudian kegiatan ilmiah yang lain. Ini kaitannya dengan seminar, workshop, atau pelatihan. Ini sering kita lakukan. Ini juga mudah. Apalagi sekarang ini sering ada kegiatan webinar. Ya. Kemudian pengabdian masyarakat di sini sangat banyak. Mungkin yang saya buka ini bisa menimbulkan minat dari anggota di sini. Oh, nantinya saya pengen jadi pengurus di Patelki Kota Kediri. Ini pengurus harian Patelki cabang, ini dapat 3 SKP per periode ini. Kemudian anggota bidang ini dapat 2 SKP. Nah, atau mungkin nanti diberi amanah sampai di DPP mungkin, ya, Anda bisa dapat 5 SKP seperti itu. Kemudian ada baksos, ini sering kita lakukan, ya. Mungkin
dari Patelki yang adakan, monggo Bapak Ibu kalau mau ikutan, kita persilahkan. Ya, kita sering sharing di grup kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan bakso seperti ini. Kemudian ada penghargaan yang kemarin yang membanggakan dari Kota Kediri, ada Bu Diana. Ya, ini bisa dibuktikan dengan sertifikatnya seperti itu. Ini dapat 2 SKP. Mungkin tahun depan ada lagi yang dari Kota Kediri, mungkin bisa dapat SKP gratis seperti ini. Kemudian pengembangan profesi, ini kaitannya kalau kami seperti saya, Pak Rizal, Sri Wahyuni yang di pendidikan, ya. Ini kaitannya dengan bimbingan. Misal membimbing D3 6 orang itu dapat 0,5 SKP. Membimbing S1 atau D4 6 orang dapat 1 SKP. Membimbing S2 1 orang dapat 2 SKP. Ini buktinya apa? SK bimbingan. Kemudian ada beberapa yang lain di sini yang bisa dilakukan yang bukan di fasilitas kesehatan selain membimbing tadi. Jadi untuk pendidik atau dosen kita bisa lakukan ini semua. Kemudian yang kelima adalah publikasi. Ini Mbak Ulia mungkin nanti jurnalnya publikasi. Ini dapat SKP gratis juga. Jadi buktinya kan ada jurnal yang terbit itu nanti bisa diupload di sistem. Mungkin Pak Rizal nanti nulis buku dapat 3 SKP. Ya. Mungkin Mbak Sri Wahyuni menulis jurnal internasional dapat 3 SKP, atau mungkin dari anggota Patelki Kota Kediri ini mengikuti perlombaan di tingkat DPP kan sering kaitannya dengan kegiatan ilmiah seperti ini. Ya. Ini saya tunjukkan di websitenya. Jadi hampir sama seperti Mas Bayu jelaskan tadi, kita masuk di SIMK Patelki, tapi untuk pilihannya kita ambil P2KB. Ya, di P2KB. Di sini kita akan mengisi kurang. Ya. Ini adalah kegiatan kita yang kita lakukan selama 5 tahun untuk perpanjangan STR. Seperti yang tadi saya review. Ya, ini bisa Anda inputkan semua buktinya di sini. Jika sudah, nanti bisa lapor ke saya ataupun Pak Aulia, nanti kita ajukan review ke DPW. Setelah ini selesai dinilai, nanti rangkuman penilaiannya Anda lihat di rangkuman penilaian di sini. Anda bisa lihat hasilnya, kemudian rekomendasinya seperti apa. Nanti hasil rekomendasi tersebut Anda simpan. Setelah disimpan, nanti tinggal upload di sistemnya KTKI. Dan kita lanjut ke videonya KTKI, ini coba saya share. Share dulu ya. Halo
Halo Sobat Nakes, berikut adalah petunjuk teknis pembuatan elektronik STR registrasi baru. Bagi kamu yang belum punya STR, simak yuk dokumen apa saja yang perlu disiapkan. Berikut adalah dokumen yang dibutuhkan. Buka website ktki.kemkes.go.id, pilih logo ASTRI di kanan layar. Kamu sudah punya PIN? Jika belum, mari kita buat. Pilih menu belum punya PIN, masukkan alamat email dan data diri kamu. Catat PIN yang muncul pada layar, atau kamu dapat periksa email kamu. Untuk login pada aplikasi, masukkan email dan PIN kamu. Pilih menu registrasi baru, dan pilih tahun kelulusan kamu. Upload dokumen yang dibutuhkan, pastikan ukuran dan jenis dokumen sudah sesuai. Lengkapi semua data pada seluruh tahapan pengajuan ISTR. Silakan isikan semua data sesuai dengan sertifikat kompetensi kamu. Jika semua data sudah diisi, silakan pilih selesai. Jangan lupa periksa kembali data kamu pada inform konsen. Halo Sobat Nakes, berikut adalah petunjuk teknis pembuatan elektronik STR registrasi ulang. Untuk tenaga kesehatan yang sudah pernah memiliki STR, berikut merupakan jenis registrasi ulang. Bagi kamu yang ingin memperpanjang masa berlaku STR, kamu dapat memilih menu perpanjangan, dan berikut adalah dokumen yang dibutuhkan untuk perpanjangan STR. Jangan lupa, kamu juga harus mengisi SIPORLIN. Buka website ktki.kemkes.go.id, pilih logo ASTRI di kanan layar. Silakan login ke aplikasi ISTR dengan email dan PIN yang sudah pernah kamu miliki pada saat registrasi baru. Pilih menu registrasi ulang, klik perpanjangan. Masukkan data-data yang diminta dan pastikan kamu memasukkan 7 digit nomor terakhir STR sesuai dengan fisik STR. Pastikan huruf, spasi, dan tanda baca lainnya sama persis dengan fisik STR. Silakan pilih salah satu data yang sesuai dengan data diri kamu. Kemudian, klik mulai. Upload dokumen yang dibutuhkan. Pastikan ukuran dan jenis dokumen sudah sesuai. Bagi kamu yang sudah mengisi SIPORLIN, maka surat rekomendasi kamu tidak perlu diupload, dikarenakan sudah terkoneksi dengan aplikasi ISTR. Silakan lengkapi semua data pada seluruh tahapan pengajuan ISTR. Pada step 3, semua data surat rekomendasi kecukupan SKP kamu sudah terisi secara otomatis. Jika semua data sudah diisi, silakan pilih selesai. Jangan lupa periksa kembali data kamu pada inform konsen. Bagi kamu yang sudah melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan profesi yang sama, kamu dapat memilih menu naik level, dan berikut adalah dokumennya. Silakan login ke aplikasi ISTR dengan email dan PIN yang sudah pernah kamu miliki pada saat registrasi baru. Bagi kamu yang ingin melakukan pengajuan naik level, silakan klik naik level.
Masukkan data-data yang diminta dan pastikan kamu memasukkan 7 digit nomor terakhir STR sesuai dengan fisik STR. Pastikan huruf, spasi, dan tanda baca lainnya sama persis dengan fisik STR. Silakan pilih salah satu data yang sesuai dengan data diri kamu. Kemudian, klik mulai. Upload dokumen yang dibutuhkan. Pastikan ukuran dan jenis dokumen sudah sesuai. Silakan lengkapi semua data pada seluruh tahapan pengajuan ISTR. Silakan isikan semua data sesuai dengan sertifikat kompetensi kamu. Jika semua data sudah diisi, silakan pilih selesai. Jangan lupa, periksa kembali data kamu pada inform konsen. Bagi kamu yang ingin beralih jenis profesi, kamu dapat memilih menu alih profesi, dan berikut adalah dokumennya. Silakan login ke aplikasi ISTR dengan email dan PIN yang sudah pernah kamu miliki pada saat registrasi baru. Bagi kamu yang ingin alih profesi, silakan klik alih profesi. Masukkan data-data yang diminta dan pastikan kamu memasukkan 7 digit nomor terakhir STR sesuai dengan fisik STR. Pastikan huruf, spasi, dan tanda baca lainnya sama persis dengan fisik STR. Silakan pilih salah satu data yang sesuai dengan data diri kamu. Kemudian, klik mulai. Bagi sobat yang akan memilih alih profesi, upload semua dokumen sesuai dengan pendidikan atau profesi terbaru kamu. Silakan lengkapi semua data pada seluruh tahapan pengajuan ISTR. Silakan isikan semua data sesuai dengan sertifikat kompetensi kamu. Jika semua data sudah diisi, silakan pilih selesai. Jangan lupa, periksa kembali data kamu pada inform konsen. Cek status pengajuan kamu secara berkala. Untuk pembayaran kode billing, dapat dilakukan melalui bank persepsi, kantor pos, dan inkapers. STR kamu dapat langsung dicetak jika sudah di tahap 5. Pilih menu cetak, masukkan kode OTP yang akan dikirimkan melalui email kamu. Kamu harus ingat, cetak STR dan legalisir hanya dapat dilakukan 1 kali. Pastikan perangkat komputer kamu sudah terhubung dengan printer. Pastikan kembali pengaturan printer sebelum kamu mencetak STR.
Jika STR sudah tercetak, maka link tersebut sudah tidak aktif. Selamat sobat, STR kamu sudah selesai dicetak. Itulah informasi tentang aplikasi iSTR. iSTR, mudah, aman, cepat. Ya, begitu gambaran dari pengajuan STR. Jadi untuk pengajuan STR sekarang ini kita sebagai anggota harus mandiri kalau kita katakan seperti itu. Jadi mulai Anda pengisian P2KB tadi, kemudian masuk di aplikasi Astri, ini langkah-langkahnya Anda ikuti semua seperti tadi. Jadi kami dari pengurus DPC hanya bisa membantu kaitannya dengan pengajuan rekom ataupun tadi pengajuan SKP yang kaitannya dengan tindakan profesi yang tadi, yang kita bisa list per tahunnya. Jadi untuk pengakuan SKP Bapak Ibu. Itu mungkin ada pertanyaan, monggo. Atau Mbak Aulia? Biasanya Pak Rokim itu yang paling banyak bertanya tuh Mbak, saya tuh nggak SKP seminar saya tuh nggak sampai 25. Padahal sebenarnya SKP itu malah yang baik, yang betul tuh tidak semuanya dari webinar atau seminar. Justru harus ada dari tempat bekerja. Itu setiap tahunnya itu ada SKP-nya. Kemudian berapa banyak run sampel itu juga bisa diklaimkan. Ya, ini seperti yang Kaitannya dengan domain atau ranah kelompok kegiatan kita, mulai dari pelayanan profesi, kelanjutan. Kalau yang tadi dikatakan ya, seminar ini hanya masuk di pendidikan berkelanjutan. Kita boleh sampai hanya 20 SKP dan yang lain sebenarnya bisa membantu kaitannya dengan pengembangan pelatihan profesi, atau pelayanan tadi nanti kita ke saya, kemudian saya akan mengajukan ke Pak Dini untuk dijadikan rekom untuk pengakuan SKP Bapak Ibu. Seperti itu. ada yang bertanya Bapak Ibu, mumpung ini Pak Rokim ada, tadi sudah dijelaskan dengan videonya yang insya Allah nanti juga akan di-share di grup, jadi bisa dikasihkan ke teman-temannya di lab. Ini ada yang mau bertanya, Bu Iva ya, mau bertanya, Bu Iva Dewanti. Oh, tadi kurang jelas Pak Rokim suaranya. Oke, saya ulang ya. Jadi di kumulatif 25 SKP di sini kan ada beberapa ranah kegiatan yang bisa kita kerjakan di profesi, kaitannya dengan pelayanan profesi tadi. Running sampel ataupun mungkin kita di bagian sampling, kita bisa list per tahun kita bisa dapat berapa pasien dengan formatnya yang seperti tadi. Nanti ini PPT saya akan saya share, jadi Bapak Ibu mungkin bisa mulai melis pasiennya tiap hari, nanti setahun dapat berapa, nanti diajukan ke saya, kemudian saya minta Pak Deni untuk mengesahkan untuk pengakuan SKP-nya Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian
di seminar yang dikatakan Mbak Aulia tadi, ini hanya masuk di ranah yang kedua atau kategori B, pendidikan kelanjutan. Jadi kan ada dua, pendidikan yang formal, yang kedua adalah seminar-seminar, pelatihan, workshop. Ini hanya sampai sebenarnya wajibnya 20 SKP. Dan yang lain bisa melengkapi ini. Mungkin kita tidak sering ikut webinar karena kegiatannya terlalu sibuk. Kita bisa ambil poin-poin yang lain. Kaitannya dengan pelayanan, pengabdian profesi, pengembangan profesi, ataupun publikasi ilmiah. Seperti itu, Bulin. Mungkin sudah jelas suara saya. Ini ada pertanyaan Pak Rokem mengenai SKP itu komposisinya yang pas bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan bagi teman-teman, jadi tidak perlu istilahnya gondok-gondok mencari apa Zoom atau webinar terus-terusan gitu. Oh, lah, seperti disampaikan Mbak Aulia tadi, mungkin dari tempat bekerja kan bisa. Ya, dari tempat bekerja kan bisa tadi. Seperti saya katakan, mungkin bisa dijelaskan. Ya. Mungkin bisa kita bisa lihat di tabel ini saja ya. Kita untuk pelayanan profesi kita dalam 5 tahun bisa maksimal dapat 10 SKP. Ya. Yang saya tunjukkan di sini saya contohkan pada pelayanan profesi. Kalau kita dapat 2.000 pasien atau 2.000 sampel yang kita kerjakan per tahunnya, kita setahun itu dapat 2 SKP. Dikalikan 5, full 10. Sisanya kita cari webinar aja. Tinggal dapat 15. Atau masih kurang. Di profesi kita, ya, kita kan sering mengadakan misal donor darah ataupun kegiatan sosial yang lain, misal ke panti asuhan, ya, atau bakti sosial, ya. Ini kita juga mengeluarkan SKP. Nah, itu bisa Anda gunakan juga. Kalau yang poin ranah D ini kaitannya dengan dosen ini kayaknya ya. Bimbingan dan pembuatan buku. Mungkin ada yang mau nulis buku diterbitkan, itu bisa dapat SKP juga. Atau mungkin yang terakhir ada publikasi ilmiah, mungkin ada lomba-lomba ya yang di DPW ataupun DPP, Bapak Ibu yang ikuti silahkan, atau mungkin saya ingin studi ilmiah saja dari rumah sakit saya terbitkan di jurnal mana, ini juga dapat SKP. Jadi memang kalau saya tangkap di 5 bidang ini, intinya kita sebagai ATLM tidak boleh berhenti belajar. Ya, 5 tahun memang kita lihat kita bisa belajar apapun di sini. Ya, mulai dari pelayanan, kita mengabdi kepada masyarakat ataupun mengembangkan keilmuan kita. Itu Pak Denny. Oke, terima kasih. Dan ini juga ada pertanyaan Pak Rokim untuk pengurusan STR MTKI. Nah, itu apa untuk pengurusan STR-nya ini bagaimana? Kan ada password perpanjangan itu. Kalau sudah punya STR MTKI ini ya, dulu pembuatannya lewat STR kan ada PIN-nya. Jadi untuk PIN-nya sendiri coba Anda loginkan di Astri yang tadi aplikasinya. Kalau enggak bisa, silakan Bapak Ibu buat PIN baru. Buat PIN baru, kemudian bisa melakukan perpanjangan lagi. Atau mungkin ada pertanyaan, saya dulunya D3, sekarang D4. Ya, tadi
di video tadi juga dijelaskan, kita naik jenjang itu bisa, tidak perlu menunggu STR kita habis. Jadi kita ubah, misal kita dari lulusan D3 ke D4. Atau mungkin ada yang alih profesi tadi. Untuk bimbingan CI, ya, ini masuk di ranah D, Bu. Jadi membimbing mahasiswa untuk PKL tadi kan masuk di pengembangan, Bu Lin. Di sini. Nah ini, pembimbing instruktur praktek laboratorium medik per paket kegiatan, ini mendapatkan 2 SKP. Jadi di sini Bu Lin bisa minta bukti dari institusi yang mengirim mahasiswanya kalau Bu Lin ditunjuk jadi pembimbing. Gitu, Bu Lin. Ini dapat pengakuan 2 SKP. Berarti teman-teman yang di puskesmas juga bisa yang menjadi lahan praktek. Apa itu adik-adik kita dari D3 analis kesehatan yang praktek di puskesmas. Nggih, bisa, Pak. Ya. Yang terpenting kan minta bukti dari institusi pendidikan yang menunjuk beliau jadi pembimbing praktek di lahan tersebut. Oke. Terus ada lagi nih saya informasikan untuk pengurusan SIP di Dinkes itu bisa melalui online, yaitu di www.kedirikota.go.id. Coba nanti bisa dibuka di situ. Kemarin saya share di grup itu. Isinya apa ya? Belum pernah buka, saya coba buka. Oke, untuk Ya, lagi mungkin Mbak Aulia bisa disiapkan ini. Kan tadi untuk yang STR kan ada surat untuk kepatuhan etika profesi. Mungkin di Kota Kediri bisa dibuatkan format seperti ini. Jadi bisa di-share, teman-teman nanti untuk upload di website-nya KTKI. Sampun Pak Rokim, saya sudah punya. Jadi kemarin kan banyak yang minta. Biasanya adik-adik yang baru lulus ya, yang mau bikin STR itu minta. Itu saya tanya dulu, sudah jadi anggota Patelki apa belum? Terus jadi anggota mana? Masa kalau jadi Kabupaten Kediri mintanya ke saya Kota Kediri, kan kopnya Kota Kediri. Itu saya konfirmasi dulu, jadi anggota mana. Mintanya di-share di grup saja, nanti kan teman-teman dari Kota Kediri kan bisa mengisi. Karena banyak yang Pak, banyak yang disalahgunakan. Jadi belum jadi anggota Kota Kediri itu di-share-share dikasih temennya. Padahal yang benar kan harus daftar dulu jadi anggota. Nanti WA saya kasih langsung. Nanti kan itu ngedit sendiri, Pak. Ngisi sendiri, ngeprint sendiri, tanda tangan sendiri. Nonton. Ini ada yang tanya, Pak. Bayu, Pak. Saya juga mau tanya ini. Legalisir STR itu tuh gimana ya Pak? Kalau sekarang kan tanda tangannya kan pakai kan tadi dijelaskan kali klik tadi. Kalau udah ada barcode ya nggak perlu legalisir. Kalau kita yang ada lama, barcode-nya tadi kan cetak dan legalisir itu hanya bisa 1 kali. Kita yang lama, Pak. Mungkin ya tips saja. Print out-nya itu Anda print pakai PDF, bukan pakai print out yang pakai print. Jadi pilihan saat nge-print itu dipilih PDF. Jadi kita bisa nyimpen hal yang sudah dilegalisir. Oh iya, good idea. Good idea. Terima kasih Kak Rokim tipsnya. Tapi kalau yang kita nggak ada barcode-nya, berarti apakah kita minta legalisirnya ke MTKP Surabaya? Nanti bisa tanya Mbak Astri ini. Oh iya, nanti tak tanyakan dulu, Pak. Soalnya banyak yang tanya di situ. Kalau yang kita yang belum barcode itu gimana?
Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Jadi jangan bingung nggih kalau SKP-nya tidak 25 dari webinar semuanya, yang benar malahan. Jadi webinar tuh hanya boleh maksimal 20 SKP. Yang 5-nya itu dikompliti dari yang wajib itu sebagai pelayanan. Jadi malah justru nggak boleh 25 SKP full dari webinar. Jadi nggak usah bingung kalau sudah dapat 20 SKP webinar, terus nggak usah berburu webinar lagi, santai aja. Kecuali mau cari ilmunya, ikut webinarnya nggak apa-apa. Ada yang ditanyakan lagi? Ini nanti insya Allah untuk materinya akan di-share di grup DPC, jadi Bapak Ibu bisa baca kalau bingung. Atau kalau ada yang mau bertanya, boleh chat di grup DPC, boleh chat Japri saya, Pak Rokim, Dek Bayu, atau Mas Bayu. Boleh, monggo, silahkan. Kemudian untuk saya promosikan. apa, Pak? Mungkin ada anggota baru bisa chat sama Pak Rizal, saya promosi. Oh iya, boleh loh, Pak Rizal itu salah satu pengurus akun SIMKA. Jadi kalau lupa ID sama password tidak hanya WA saya, boleh WA Pak Rizal. Jadi WA Pak Rizal, Pak Rizal lupa ID sama password, nanti Pak Rizal bisa ngecek kan. Halo. Kenapa Rizal? Depannya Pak Rokim. Kenapa Rizal kok gak kelihatan ini? Ayo Pak Rizal. Oh, ya weh. Bang Soleh, suaranya Bang Soleh. Mana Bang Soleh kok nggak kelihatan batang hidungnya ya? Bang, mana Bang? Pak Soleh mau podcast. Halo. Ya. Oke, terima kasih telah aktif kembali setelah lama menghilang. Oke, insya Allah. Oh ya, sekalian saya umumkan, insya Allah ini kita mau mengadakan webinar untuk DPC Kota Kediri ya, Bapak Ibu. Tapi masih belum tahu ini waktunya kapan. Semoga segera bulan depan mungkin atau Februari kita bisa webinar. Jadi biar setiap tahun kita ada kegiatan webinar karena udah cukup vakum lama ya 2021. Ya minimal satu kali lah, Mbak Aulia. Oke. Kemudian untuk kegiatan rutin pertemuan ini insya Allah akan dilaksanakan per 3 bulan sekali insya Allah. Jadi mungkin hari ini kita bahas alur pembayaran SIMKA sama perpanjangan. Nanti 3 bulan lagi kita up lagi info terbaru apa lagi. Jadi setiap 3 bulan kita update informasi. Jadi biar nggak bingung semuanya. Kalaupun memang harapan saya itu semuanya ikut anggota, jadi biar tahu. Tapi kalau memang enggak, terus setidaknya satu lab ada yang tahu lah. Masa kita sebagai anggota Patelki nggak tahu NAP itu, saya sedih sekali. NAP itu apa? Aduh, saya pusing kalau ditanya kayak gitu ya. Setidaknya kan tahu NAP apa, cara login gimana, seperti itu. Login SIMKA maksud saya. Sudah tidak ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu, karena sudah sore. Oke, Mbak Aulia, sabar ya. Oke. Menganukan anggota ya. Oke, Pak. Dilarang mengundurkan diri pokoknya. Apa mengundurkan diri aja setengah mainan rongen. Iya, Pak. Semoga kuat nggih, Pak. Ya nanti bisa dibantu teman-teman yang lainnya, banyak. Pengurus lainnya banyak anggota yang bisa bantu. Oke. Terima kasih Pak Denny. Ayo mungkin yang muda-muda ini, mana Mbak Ulia? Kok absennya cuma 41 itu gimana ini? Ayo yang lainnya gimana ini? Padahal anggotanya 100 berapa ya? 200 no Pak. 270 ya. Banyak kita anggotanya. Mungkin ada yang shift sore mungkin. Kita positive thinking, Pak. Ya. Yang penting saya tuh satu lab ada yang paham gitu, saya sudah seneng, Pak. Jadi temennya tuh bisa ngajarin temennya, bukannya nggak tahu semuanya gitu. Tapi kadang satu lab itu yang bisa di shift pagi, yang shift malam sore nggak pernah tahu jadinya ya. Iya, nggak pernah ketemu, istilahnya nggak pernah tahu karena nggak pernah ketemu.
Ketika Nggih masuk juga, ya sudah betul. pulang, pulang sudah masuk lah gitu. Kapan ketemu nih kalau gitu? Nggih, Ya nggih. wes, Ya yang semoga penting nanti pertemuan selanjutnya bisa datang semuanya. Bisa dioyak-oyak lah. Nanti pengurusnya yang minta tolong pengurusnya Pak biar ngoyak-ngoyak timnya ya, yang di lab nonton. yang penting dari pengurusnya sudah berusaha semaksimal mungkin kan. Adapun dari anggota ya kita positive thinking saja. Mungkin masih repot atau kendala apa. Tapi ya mosok tuku paketan paketannya pentek wong wifi ning kantor aja. Jalan. Iya toh. Nggih. Ada ya. Sudah Pak Denny? Bapak Ibu yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan, boleh bebas WA saya, Pak Rokim, Pak Rizal, Mas Bayu, Bu Neti, kalau mau tanya-tanya boleh. Tapi nggih, satu info lagi Bapak Ibu, karena yang ini nanti kan insya Allah masih banyak kan yang WA saya atau tanya akunnya yang terblokir. Nanti saya minta pengertiannya sedikit, kalau weekend itu DPW agak slow respon. Jadi kan yang buka blokir bukan saya pengajuan ke DPW. Nah DPW itu biasanya kalau weekend kan ya kita maklumi ya Bapak Ibu waktunya istirahat itu agak slow respon, biasanya dibalasnya agak lama atau mungkin Senin baru dibukakan blokir. Seperti itu nggih Bapak Ibu, mohon pengertiannya. Oke. Sama lagi Mbak Aulia, saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah memberikan donasi ya, kepada dampak korban Semeru yang baik melalui DPW kemarin yang sudah terkumpul sampai 1 DPW itu sekitar 75 juta dan sudah tersalurkan kepada mereka yang membutuhkan, dan yang disalurkan melalui teman-teman GoProkes, gabungan organisasi profesi kesehatan Kota Kediri sebesar 1 juta. Ya, diambilkan dari donasi dari teman-teman anggota Patelki. Sungguh luar biasa. Terima kasih juga disampaikan dari ketuanya gabungan profesi kesehatan, dalam hal ini ketua ID juga, dan Dr. Badrul Munir. Saya sampaikan terima kasih pada teman-teman semua, karena kita juga mendapatkan apresiasi bisa bergabung, mendapat suatu penghargaan bagi kami, diizinkan untuk bergabung di gabungan organisasi profesi kesehatan. Yang insya Allah baru pertama kali di Jawa Timur yang ada, yaitu di Kota Kediri. Mungkin bisa nanti tular atau ditindaklanjuti di kabupaten kota yang lainnya, sehingga teman-teman juga bisa bergabung. Kemudian terima kasih Mbak Aulia. Sami-sami Pak Denny. Baik Bapak Ibu, karena sudah sore dan sudah selesai acara sosialisasi kita, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu rekan-rekan anggota Patelki DPC Kota Kediri yang telah menyempatkan untuk hadir. Semoga informasi hari ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu, jadi nggak bingung lagi nggih untuk kedepannya cara bayar, perpanjangan. Mungkin kalau masih bingung bisa tanya-tanya lagi, tapi setidaknya kan ada pandangan. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Denny, untuk Mas Bayu dan Pak Rokim yang sudah memberikan penjelasan pada kita semuanya, sehingga kita lebih ada pandangan lagi bagaimana untuk alur pembayaran dan perpanjangan STR-nya. Baik, langsung saya akhiri acara pada hari ini. Akhir kata saya minta maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.